memberikan memori yang baik terhadap calon pengantin. Nah, disinilah pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara semua vendor dari yang planning sampai ke produksian. Past, present, dan future. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi bersama kami konsep apapun bisa. Konsep itu tuh ada dan hadir di momen-momen yang sangat berbahagia. Assalamualaikum, halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk. Kali ini kita berada di Kubu Resort, sangat spesial sekali karena di tanggal 12 hingga 13 Juli Kubu Resort mengadakan Wedding Fair 2025. Sudah bersama saya narasumber kita yang akan langsung saya sapa. Selamat siang Mbak Uraheni, ini adalah COM-nya Kubu Resort, Yes. Corporate Operational Manager. dari Kubu Resort. Mbak Eni, apa kabar? Alhamdulillah, tambah cantik. Masya Allah. Baik, Sehat semuanya. baik Mbak, saya mau nyapa dua narasumber kita selanjutnya. Ada owner dari Cemerlang, Bang Hari Furkan. Ya Kak, saya Sehat Bang, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Kak. Baik, kemudian narasumber kita selanjutnya, sahabat Insight, owner DY Decoration, yaitu Bang Deddy Kurniawan. Halo Bang, Halo, Kak. sahabat Insight, kali ini kita akan membahas terkait dengan Wedding Fair 2025. Mungkin saya langsung ke Mbak Heni. Mbak Heni, ini sahabat Insight yang ingin persiapan, kemudian menjelang pernikahannya di tahun ini, tahun depan mungkin. Silakan Mbak dijelaskan, ada apa di Wedding Fair 2025 ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina. Insight keren banget. Top ya. Thank you udah bagian dari event kita di Wedding Fair 2025. Kita sangat berbahagia bisa melaksanakan event yang sangat berharga buat kami, khususnya buat teman-teman vendor juga. Saat ini syukur kita sudah mendapatkan bersama teman-teman vendor itu hampir 76 teman-teman vendor ya, Bang ya. Dan yang paling utama, event ini kami laksanakan dengan persiapan yang cukup panjang ya. Khususnya panjang dengan konsep yang memadukan konsep teman-teman kita, khususnya konsep dekorasi dan konsep lighting dan konsep event yang saat ini harus tersaji dengan bagus, baik, dan menyenangkan. Baik. Karena tanpa teman-teman kreatif ini, tanpa teman-teman dekor, teman-teman dari konsep event, khususnya untuk pencahayaan dari gedung, itu juga akan suasana pernikahan itu tidak akan semaksimal dan semeriah. Kita juga sama teman-teman event organizer ya untuk melaksanakan event agar bisa terkonsep juga dengan baik rencana-rencana dari calon pengantin ya, calon pengantin yang ingin melakukan sakral kehidupan Hari istimewa ya? Istimewa itu kira-kira ya. Mbak Heni tadi udah disebutkan 76 vendor nih. Ya. Kemudian kan tadi Mbak Heni juga menyebutkan persiapannya sangat panjang sama Bang Deddy dan Bang Hari. Gimana Mbak, 76 vendor itu persiapan dari Kubu Resort sendiri Mbak? Iya. Event ini kita disupport dengan Yos wedding planner ya. Beliau tim juga ya. Ya. Yang kita bagi tugas nih kemarin. Jadi Yours dan tim untuk merekrut vendor-vendor yang akan masuk dari untuk hari ini dan hari besok. Awalnya kita nggak sebanyak ini ya Bang. Awal-awalnya kita tuh hanya kurang lebih mencapai permintaan demand-nya tinggi dan ingin ikut bersama-sama kita ya untuk event ini kita buka lagi. Jadi sampailah 6 dan ada juga teman-teman UMKM makanan dan minuman ikut di event kita ini. Itulah yang membuat kita senang bisa bersama mereka dan bisa meningkatkan ekonomi ya, ekonomi kreatif karena ini adalah proyek bersama dan harus
suksesnya sama-sama, dealingnya sama-sama gitu. Oke. Makanya kalau sahabat Insight datang ke Kubur Resort ini bisa melihat mewahnya lighting, kemudian dekorasinya ya Mbak. Nah ini kita langsung tanya ke Bang Hari mungkin. Gimana nih Bang untuk 2 hari ini Wedding Fair 2025 ini kan kayaknya terbesar di Kalimantan Barat ya Bang? Benar. Gimana Bang? Bisa dijelaskan ke sahabat Insight? Jadi untuk saya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Hari. Di sini saya menghandling untuk Videotron dan tata cahaya. Jadi untuk tata cahaya sendiri di sini saya bagi beberapa titik supaya di sini saya mau mengedukasi kepada audiens pentingnya cahaya terhadap dekorasi. Karena banyaknya sekarang audiens menganggap lighting itu bukan bagian dari dekorasi. Tapi salah. Ya. Lighting itu bukan tempelan, tapi lighting itu adalah bagian satu tim dari dekorasi dan prewedding. Karena tata cahaya itulah yang membuat megahnya dekorasi. Betul, ya. Ternyata Bang Hari nggak semua masyarakat, kayak saya juga, beranggapan bahwa ternyata lighting, kemudian sound itu tuh menjadi satu kesatuan untuk artinya pernikahan di satu resepsi itu ya? Ya, atau gimana? Jadi ini kan momen sekali seumur hidup ya, yang harus kita packaging dengan sempurna supaya memberikan memori yang baik terhadap calon pengantin. Nah, disinilah pentingnya kerjasama dan kolaborasi antara semua vendor dari yang planning sampai ke produksian. Nah, tapi untuk kita selaku tata cahaya, Abang di dekor, Bang DY dekor, kita itu bagian tim, bukan tempelan. Apalagi lighting sama dekor itu udah nggak mungkin terpisah. Karena dekorasi mau semewah mungkin tanpa adanya lighting, mereka akan gelap. Karena yang mau ditangkap sama si pengantin itu adalah momen, capture momen. Baik. Dan mungkin Bang Hari bisa menjelaskan terkait lighting itu dengan gambar hasil dari sebuah satu pengantin itu gimana Bang hasilnya? Pengaruhnya tuh sebesar apa gitu? Sebenarnya besok ada saya akan memberikan sharing edukasi. Besok saya akan di sharing edukasi. tanggal 13 Juli berarti ya? Ya. Karena perbedaan antara objek pengantin, objek yang kita sebut objek, tanpa adanya fill-in atau front light dari depan itu si kameramen akan susah untuk menangkap gambar si objek karena akan backlight dan si pengantin itu akan tampak gelap. Mau di-editing gimana pun akan sulit. Dan itu salah satu pengaruhnya ya Bang? Salah satu pengaruhnya. Yang besok akan dijelaskan oleh Bang Hari. Besok lebih saya detail. akan menjelaskan itu. Ya. Oke, Bang Hari kita lanjut ke Bang Dedi mungkin dari dekorasinya gimana nih Bang? Ya. Untuk Wedding Fair 2025. Wedding Fair, oke. Untuk Wedding Fair kali ini kami mengangkat tema past, present, dan future. Untuk dari pastnya kami mengangkat dari tema dekor tema tempo dulu. Jadi kami mengangkat dekor tradisional. Tradisional ada kami angkat Melayu, Tionghoa, Dayak. Kemudian ada termasuk juga dekor masa kini. Kalau sekarang kan mungkin lagi tren-trennya tuh lighting, bunga-bunga, chandelier. Nah, setelah itu kami akan memasukkan konsep future, masa depan. Harapan kami di masa yang akan datang, dekor akan berkolaborasi dengan teknologi. Jadi berkolaborasi dengan mungkin Bang Hari di LED. Jadi juga tetap mengangkat adat istiadat. Jadi jangan sampai berkepanjangan kemajuan zaman, adat istiadat kita tinggalkan. Jadi adat istiadat tetap kita angkat, cuman kita angkat lebih berbeda dengan paduan teknologi. Oke. Mungkin Bang Dedi, Bang Hari atau Mbak Heni bisa menjelaskan nanti ketika pasangan atau masyarakat datang ke Wedding Fair ini, yang mereka dapatkan tuh nggak hanya vendor-vendornya, tetapi juga terkait dengan satu keseluruhan ke acara itu ya Bang? Iya, experience-nya. Termasuk dengan adat tradisional itu tetap dihadirkan meski tetap dihadirkan. Itu tergantung dari yang akan menikah itu ya? Betul. Jadi makanya kita angkat tiga konsep, past, present, dan future. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi bersama kami konsep apapun bisa. Konsep adat, tradisional, masa depan, modern, minimalis,
tema kastil. Jadi tugas kami adalah mewujudkan mimpi-mimpi para klien. Oke. Bang Denny, sedikit dong terkait dekorasi itu tadi yang akan disampaikan kepada masyarakat di hari ini 12 sampai 13 Juli itu apa, Bang? Ke masyarakat yang datang ini. Ya, buat buat klien yang mau itu datang, jangan lewatkan untuk hadir di sini karena banyak sekali penawaran spesial dari kami. Ada beberapa diskon gede, jadi jangan lewatkan untuk datang ke sini. Baik. Mbak Heni, tadi disebutkan Bang Hari kan besok akan memberikan beberapa materi itu. Ya. Nah, beberapa kegiatan 12 sampai 13 Juli ini apa aja, Mbak? Ya, kita ada talk show ya nanti hari dengan ini anak-anak muda yang kreatif. Saya sampaikan kenapa kreatif karena kita bareng-bareng ini sudah dengan waktu yang cukup panjang dari kita memulai Kubu Resort ya. Jadi beliau-beliau ini terlihat untuk menambah effort dari bisnisnya itu dengan menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi kayak betul kata Bang Denny sama Bang Kunto. Jadi konsep itu tuh ada dan hadir di momen-momen yang sangat berbahagia. Dan momen-momen itu kita konsepkan seluruh keinginan dan harapan itu terwujud di Wedding Fair 2025 ini di tempat kita. Dan kita menyajikan paket yang sangat istimewa. Kita sudah mempersiapkan tim-tim di sini semuanya. Jadi di link di hari ini besok untuk sampai 2026. Dan di link itu ada paket khusus, paket kita ya, paket bersama. Itu sudah dengan event organizer-nya juga, sudah dengan dekornya, sudah dengan lightingnya, sudah dengan LED-nya pula, dan tempatnya itu juga bisa menyesuaikan. Karena Kubu Resort ini punya beberapa venue yang dapat event dengan jumlah yang sedang, yang small juga ya, kita bisa menghadiri, dan yang the big, very big kita juga ada. Jadi sudah lengkap, paket komplit namanya. Dan tak lupa kita juga punya free, kita ada promo yang sudah kita sajikan. Pokoknya datang harus hadir di sini, dan itu banyak hadiah-hadiah istimewa yang akan didapatkan oleh customer yang di link ke wedding fair ini. Inilah momen yang kita harapkan, yang bisa dapat dan langsung melihat dan langsung berdiskusi. Yang paling penting bukan melihat saja, bisa ngobrol karena owner-ownernya semua nih, semua 76 vendor ini owner-ownernya ada di sini. Hadir semua ya, hampir hadir semuanya. Jadi bisa langsung berdiskusi. Intinya sesuatu itu bukan kendala. Sesuatu itu yang akan diwujudkan adalah hasilnya. Iya. Baik, Mbak Heni, tadi kalau disebutin tuh tempat dan sampai 2026 berarti. Betul. Jika mereka datang ke sini. Ya. Nah, ini untuk yang seperti pertanyaan saya sebelumnya di media gathering. Ini buat 14 kabupaten kota yang lain tuh gimana, Mbak? Misalnya mereka ingin pakai 76 yang ada di sini, terus tapi ada di Kapuas Hulu atau di Sintang, itu gimana? Ini momen terbaiknya karena walaupun teman-teman kita vendor ini juga mempersiapkan paket-paket di luar yang paket bersama. Jadi misalnya contohnya beliau-beliau ini kemarin sudah ada kegiatan di Melawi, Sintang, itu open. Karena apa? Bisnis itu adalah rezeki. Di mana saja mereka sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan operasional ya, terutama untuk di luar kota. Jadi mungkin beliau-beliau ada pengalaman kali ya di luar kota. Ya, mungkin bisa sedikit Bang, yang di luar kota itu gimana Bang? Terkait lighting atau dekorasi itu artinya ini kan nanti sahabat Insight pasti pada mau kesini nih sampai 13 Juli nih. Mungkin ada keraguan-keraguan terhadap mereka yang ada di daerah, mungkin punya keluarga di sini, bisa diwakilin spill yang sudah dilakukan di luar kota nih. Jika tidak di kuburan. Untuk kami emang udah beberapa kali keliling di Kalimantan Barat ya. Sudah berapa kali. Jadi untuk itu sudah sering sih. Jadi untuk paling akomodasi nanti kami angkut pakai truk atau segala macam. Oh gitu. Intinya untuk keluar kota bukan jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita sudah pernah sampai ke Melawi, Kapuas Hulu juga, Ketapang.
Sabang, Sambas, Ya, di mana? udah hampir keliling Kalbar. Oke. Dan Cuman mengapa kita mewajibkan atau mengharuskan kawan-kawan datang ke sini kan? ya, Karena di sini kita selain ada promosi menarik, ada edukasi menarik, Ya. dan ada sharing terkait yang sangat-sangat menarik. Karena orang datang ke sini bukan hanya sekedar melihat, tapi kita memberikan edukasi loh Kak. Selama berdiskusi sambil mengedukasi kan kita dapat output yang baik. Baik. Ya, Mbak Heni, ini kan agak unik karena biasanya kan kalau wedding fair itu hanya memberikan promosi gitu ya, tapi ini ada edukasinya itu gimana? Ide dari apakah ini memang ya emang penting untuk masyarakat atau gimana, Mbak? di semua momen, apalagi kita ada momen wedding fair ini dan kita ada waktu yang cukup panjang, Ya. memang saya terus terang minta beliau berdua ini Mbak, karena sibuk banget sebenarnya mereka, Ya. jadi Alasannya seperti ini juga nih Kak. iya, Selain ini yang menarik soalnya, Ya, betul. karena ini salah satu momen tahunan yang menurut saya memang wajib kita berikan ya kepada audiens. Ya. Kenapa kita harus mengedukasi, karena sering menjadi pertanyaan. Seperti misalnya saya di bidang kami di tata cahaya, Ya. Bang kok foto aku gelap banget, Nah. kan gitu. Nanti si fotografer menyalahkan si pemain lighting, Iya. pemain lighting menyalahkan si fotografer. Sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi kurangnya komunikasi antara vendor, fotografer, dan si klien. Nah, dengan adanya kubu wedding fair itu membuat edukasi supaya jangan terjadi kesalahan itu dan Ya. keributan di lapangan. Baik. Disinilah kita mengedukasi mereka pentingnya tata cahaya yang baik supaya momennya menjadi Baik. Bang Hari, ternyata lighting itu kan selain menentukan juga menjadi salah satu masalah ketika mereka sudah hasil dilihat gitu ya. benar Kak. Karena bisa live dia nggak mungkin nih lihat foto gua dong. Iya. Karena kan ada banyak sekali tamu, Iya. sehingga ketika hasilnya terakhir yang mereka lihat ya kan. Benar Kak. Dan itu menjadi salah satu masalah di hasil fotonya ya. Hasil fotonya pasti. Dan itu yang belum diketahui banyak orang. Yes. Berarti besok hari tanggal 13 Juli itu Bang Hari akan memberikan Saya akan edukasi memberikan terkait itu. edukasi sedikit tentang tata cahaya, gimana tata cahaya menegaskan cahaya yang ada, lalu gimana supaya objek itu terang walaupun di belakangnya ada LED, itu akan saya kupas lah. Berarti besok. di wedding kali ini kan selain memberikan promo dari pihak vendor sendiri udah tahu ya Bang, Mas, artinya memberikan bahwa ini lightingnya harus seperti ini atau gimana dengan para vendor yang di 76 ini? Ya, dari kami selain promo kita juga sudah membuatkan paketan-paketan yang tidak ideal Kak, yang istilahnya ini standar untuk eventnya oke gitu. Berarti masyarakat atau mereka yang akan melakukan pernikahan itu sudah di sini udah include ya Mbak? Ya, sudah. Dari dekorasi, dari semuanya dari lighting-nya. make up semuanya sudah ada di sini, dari pakaian tinggal memilih saja, Iya. mau yang internasional mau yang nasional itu kita sudah sediakan, sampai aksesorisnya juga hairpiece kita datengin juga ada dari Jalan. Noma. Dan semoga saya berharap momen 2 hari ini menjadi yang tadi ya, momen Ya. kebahagiaan. Baik. Karena penting bicara tentang edukasi. Karena pernikahan memang sakralnya adalah ijab kabul ya Mas ya. Iya. Tapi di balik itu kita ingin punya cerita, Iya. punya momen yang tadi Bang Hari sampaikan. Jadi pernah memang terus terang kami yang punya venue itu beberapa klien kita coba sampaikan, sudah kita sampaikan, setelah kenyataannya bleng di stage, di panggung, di ini terjadi ketidakpuasan, mereka masih merasa ini, dan itulah pentingnya kita, kita semuanya ini bisa melakukan edukasi dan meyakinkan, karena kita lakukan edukasi tapi dia nggak yakin juga. Iya. Akhirnya nggak match ya Bang Hari ya, gitu. Berarti belajar dari pengalaman Kubu Resort sendiri. Ya, makanya momen talk show besok itu kita jadikan nih dan Dikupas tuntas lah istilahnya. dikupas Dikupas tuntas dan dimulai dari event kita di talk show siang ini. Iya, sama Inside Pontianak. Inside Pontianak tuh keren banget. Iya. Bisa. Oke. Mbak Heni, tadi sedikit saya bicara dengan Bang Dedi. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia Kalimantan Barat ya Bang? Iya, di Sedikit mungkin dijelaskan terkait dengan ASPD ini Bang. Ya, jadi kebetulan kami adalah
Ketua Aspedi Kalimantan Barat. Jadi Aspedi sendiri itu memiliki kurang lebih 19 DPW di seluruh Indonesia. Nah, jadi kita punya suatu organisasi. Di situ tempat sharingnya para dekorator Indonesia. Ada dekor yang biasa pegang presiden, pegang para menteri. Jadi artis segala macam. Jadi Aspedi adalah jadi wadah untuk kami belajar, edukasi, dan mencari informasi tentang dekor. Nah, kebetulan di Kalbar kita sudah terbentuk sekitar 5 tahun. 5 tahun dan anggota kurang lebih 40-an. Berarti itu anggotanya yang terkait dengan dekorasi atau gimana Bang? Ya, dekorasi pernikahan. Oke. Ada berapa jumlahnya sekarang? Kalau se-Indonesia seribuan ya. Se-Indonesia ya? Untuk di Kalimantan Barat itu 40-an. Oke. Penghari juga termasuk. Baik. Support system kita. Ya, Mbak Heni, Bang Hari, dan Bang Dedi, ini kan nggak jauh-jauh kita terkait dengan budget ya. Ya. Sahabat Insight di rumah nih mungkin bisa di-spill mungkin adakah kayak edukasi terhadap ini kan terlihat mewah atau ada kekhawatiran mungkin ketika anggaran mereka sekian atau itu bisa disesuaikan atau gimana Mbak? Ya, sebenarnya kalau budget itu tergantung apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Biasanya budgetnya minim tapi keinginannya ya maksimal, itu juga harus disesuaikan. Baik. Dan kita juga punya choice ya Bang. Ya. Misalnya choice-nya paket-paketnya. Di situ kan sudah ada, apabila mungkin dia tidak ambil paketnya komplit, Ya. ada paketnya tidak komplit tapi bisa mewakili. Baik. Dan venue-nya juga bisa diwakili karena seperti venue kita yang besar ini tidak semuanya juga harus 2.000, 3.000. Apabila ingin di momen ini kita bisa ada 600 ya. 600 ya. Start from 600. Belum pernah kita buka momen 600 Ini nih. termasuk paket yang nggak masuk akal lah. Tapi nyata. Data. Dan beliau juga punya paket, makanya kita menghadiri ini dengan menyanyikan rasa kebahagiaan. Iya. Jadi momen ini yang kita harapkan bisa di-link, dan paket itu sebenarnya harga adalah nomor 2. Baik. Yang penting adalah kenyamanan dulu, Betul. rasa kenyamanan dulu, dan trust ke kami, itu semuanya bisa dibicarakan. Baik. Kan tulisan nanti nggak bisa kebaca Mbak. Ya. Dan itu adalah ininya Kubur Resort ya Mbak? Iya, betul. Sama Bang Dedi dan Bang Hari. Jadi jangan khawatir ya sahabat Ya, Insight di nggak rumah. Kalau Bang Hari khawatir. mungkin ada yang disampaikan terkait dengan Iya. budget nih Bang. Kalau untuk budget mungkin ya kepada kawan-kawan yang BPJS. Kalau BPJS Kak, Siap. budget pas-pasan juga sosialita. Iya. Itu wajib hadir di sini karena kita Bener, banyak bener. promo menarik. Jadi kalian walaupun budgetnya BPJS Ya. itu tetap kita hadirkan secara yang VVIP. Iya. Jadi wajib hadir di sini. BPJS tapi penyajiannya VVIP. Ini yang paling penting BPJS ya. Budget pas-pasan juga Budget sosialita. pas-pasan jiwa sosialita itu banyak Iya. banget pasti sahabat Insight di rumah. Ayo ya, itu janjinya Bang Hari loh ya. Yes. Janjinya kita juga. Ya, Iya. janjinya Mbak Heni, Bang Hari, dan Bang Dedi. Bang Kita Dedi akan ya. menyiapkan produksian yang membuat tidak akan terlupakan selama seumur hidup. Siap. Bang Denny gimana? Terkait dengan budget nih Bang. Iya. Intinya jangan lupa, jangan lewatkan kesempatan ini karena ini adalah salah satu promo yang di luar nalar. Yang nggak bakal dapat harga Murah sekarang ini. selain di acara Ya, ini. cara ini. Baik. Oke, Mbak Heni, kita masuk di sesi terakhir. Mungkin bisa disampaikan 12 sampai 13 Juli ini, dan pastinya sahabatnya saya di rumah juga berharap ini tidak yang pertama ya Mbak, tapi pertama dan yang untuk kesekian kali kita mengadakan wedding fair seperti ini. Apa harapan Mbak Heni khususnya untuk sahabat Insight di rumah dan masyarakat Kalimantan Barat? Baik. Saya sangat bahagia karena di 2 hari ini event kami sudah dimulai dan diisi dengan orang-orang hebat.
kita juga nanti akan ada fashion show ya Bang Dehi. Ya. Ada penampilan-penampilan hebat dari teman-teman kreatif, ada dancer, dan 2 hari ini ada nanti akan talk show dari beliau-beliau juga. Nanti ada dari konsultan juga, konsultan pernikahan. Kita sajikan juga, dan banyak hiburan-hiburan penyanyi-penyanyi hebat. Ada dari Before Midnight. Saya melihat bahwa ini adalah kolaborasi yang sangat bersinergi. Semoga apa yang kami hadirkan ini tidak merasa kecewa, dan ini menjadi bagian dari event terbaik yang pernah kita lakukan. Semoga juga teman-teman vendor yang saat ini sudah mendukung kami menjadi puas dan menyenangkan, karena 2 hari ini adalah momen terbaik untuk bisa menyajikan persembahan untuk customer yang datang, tamu-tamu yang hadir, walaupun bukan yang hadir itu bukan pernikahannya dia, mungkin keluarganya, adiknya, anaknya, dia bisa menyampaikan informasi. Wedding fair ini adalah progres event terbahagia deh untuk semua pihak. Jadi saya berharap ayo datang kunjungi Wedding Fair Kubu Resort bersama teman-teman vendor terbaik. Di sini apa yang diharapkan oleh orang-orang yang akan melakukan pernikahan rencana untuk tahun ini sampai tahun depan 2026 akan kita create dengan maksimal dan memuaskan. Baik, mudah-mudahan ini juga akan berlanjut di Amin. selanjutnya. Doa terbaik dari semuanya. Ya, Bang Hari, silakan Bang. Harapannya mungkin untuk Wedding Fair 2025 ini? Ya, harapannya yang pertama kita closing sebanyak-banyaknya ya, Bray. Amin. Dan kegiatan ini setidaknya menjadi satu acuan eventnya di Kalbar, bahwa selain kita mengadakan event, kita mesti memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk meningkatkan SDM Kalimantan Barat. Dan harapan lagi semoga kegiatan kita ini berkelanjutan ke depannya semakin besar dan semakin besar. Baik. Terima kasih. Amin. Ya, silakan Bang Den. Ya, harapan kami pada event wedding expo tahun ini semoga ramai pengunjung yang datang, cuan di mana-mana, teman-teman semua dapat closing, dan semoga event-event seperti ini akan kita bisa tampilkan kembali. Baik. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Heni, Bang Hari, Bang Denny. Kita ketemu lagi di wedding fair selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan ini sukses, dan sahabat Insight silahkan hadir di Kubu Resort 12 hingga 13 Juli 2025. Akan ada banyak promo ya Bang, Mbak, pasti. Terkait dengan wedding fair 2025. Terima kasih, saya Dina Prihatiwardoyo. Kita ketemu di Insight Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.